Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Abdillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar, meskipun hingga saat ini proses belajar dan mengajar kita masih bersifat online. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai tentang pembelajaran bina pribadi Islam, ya, yang akan dilakukan selama 2 pekan sekali, ya. Kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah cerdaskan otak kita, Allah terangkan hati dan pikiran kita, Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapat akan mengantarkan kita dan keluarga kita untuk mendapatkan atau mengarahkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfir lana wa liwalidaina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak sekalian, dalam kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang menuntut ilmu, ya. Bahasan kali ini yaitu tentang yang pertama, dalil baik di Al-Qur'an maupun hadis yang mewajibkan kita, yang menuntut kita, ya, untuk menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum atau ilmu keduniawian, ya. Yang kedua, hukum, apa hukum untuk menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, apa manfaat bagi mereka yang menuntut ilmu. Dan yang keempat, apa sih kerugian bagi mereka yang tidak menuntut ilmu. Baik anak-anakku sekalian, ya, kita awali dalil yang menyarankan kita, menganjurkan kita, bahkan mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Alaq 1 sampai 15. Ingat, Al-Alaq itu jumlah ayatnya 19. Namun yang menjelaskan tentang anjuran menuntut ilmu itu ayat 1 sampai 5. Wahyu yang pertama kali Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus penanda bahwasanya pada saat itu Muhammad resmi diangkat oleh Allah menjadi utusan yang terakhir, nabi sekaligus rasul terakhir, ya. Allah turunkan surat Al-Alaq 1 sampai 5. Di mana Allah turunkan? Di Gua Hira. Pertanyaannya, kenapa ayat yang pertama Allah perintahkan, Allah turunkan adalah Iqra, bacalah, ya. Karena dengan membaca wawasan kita akan menjadi luas. Dengan membaca pengetahuan kita akan menjadi luas. Dengan membaca ilmu pengetahuan kita akan berkembang, ya. Sepandai-pandainya orang, serajin-rajinnya kita menuntut ilmu, kalau tidak didasari dengan membaca, maka akan sulit bagi kita untuk memahami ilmu. Oleh karena itu,
yang pertama kali Allah turunkan wahyu adalah tentang yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di ayat pertamanya itu perintah untuk membaca. Ingat, membaca ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Ya, apa itu yang tertulis? Al-Qur'an, hadis, buku-buku pelajaran, ya, majalah, koran, ya, atau buku-buku lainnya. Itu adalah bacaan yang tertulis. Ya, di situ kita diminta oleh Allah untuk membaca, karena dengan membaca insya Allah banyak ilmu yang akan kita dapatkan. Dan yang kedua yaitu yang tidak tertulis. Apa itu yang tidak tertulis? Bisa berupa kejadian alam, misalnya gempa bumi. Kenapa kok bisa terjadi gempa bumi? Nah, kita harus membaca ini. Kita harus mencari penyebabnya. Dan kita juga mencari solusinya, itu pun disebut membaca. Kemudian banjir. Kenapa kok bisa banjir? Nah, bisa jadi penyebab banjir adalah karena pohon-pohon kita tebang, ya. Kemudian bagaimana caranya? Caranya untuk menghindari agar tidak terulang banjir, jangan sembarangan menebang pohon atau kita giat untuk menanam pohon, karena dengan pohon itu akan bisa menyerap air yang bisa nantinya meminimalisir akan terjadinya banjir, ya. Kemudian bisa jadi, lah kok ada kebakaran, apa penyebabnya? Bisa jadi karena korslet listrik, ya. Itu adalah bacaan yang tidak tertulis dan kita pun diminta oleh Allah untuk mempelajarinya, untuk membacanya, ya. Yuk kita baca sama-sama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bapak baca, nanti kalian menirukan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, lihat 5 ini Allah jelaskan allamal, Allah mengajarkan kepada manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu, atau dengan kata lain, dengan membaca yang tadinya kita tidak tahu bisa jadi tahu. Baik, itu dalil yang memerintahkan kita, menganjurkan kita, bahkan mewajibkan kita untuk menuntut ilmu berdasarkan Al-Quran, ya. Kemudian adakah hadis Nabi yang menganjurkan kita untuk menuntut ilmu? Banyak, diantaranya, ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, dalam hadis lain dikatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya, kalau kita beragama Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan, kita wajib hukumnya untuk menuntut ilmu. Nah, dalam hadis yang kedua ini lebih menekankan sekali tentang anjuran menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan, dari mulai kita masih di dalam kandungan ibu kita, ilal lahdi, sampai kita masuk ke liang lahat. Artinya menuntut ilmu tidak ada kata berhenti selama nyawa masih bersatu dengan raga, selama hayat masih dikandung badan, selama kita masih hidup, maka perintah kewajiban untuk menuntut ilmu itu terus harus kita lakukan, ya. Bagi yang tidak menuntut ilmu, maka kita akan mendapatkan dosa, ya. Di sini pun menjelaskan bahwasanya yang namanya menuntut ilmu tidak ada kata terlambat. Saya sudah tua, saya sudah renta, saya masih kecil. Tidak, ya. Baik masih kecil maupun sudah tua, tetap
punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Jadi kalau ada pertanyaan apa hukumnya menuntut ilmu, hukumnya adalah wajib. Apa dalilnya? Talabul ilmi faidatun ala kulli muslimin wa muslimatin, atau ya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Apa ayat Al-Qur'annya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah membaca itu sama dengan artinya perintah untuk menuntut ilmu. Paham anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan anak-anakku sekalian setelah mendengar ini akan timbul semangat ya untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena menuntut ilmu hukumnya wajib. Nah, kemudian apa keistimewaannya? Keistimewaan menuntut ilmu diantaranya Allah akan tinggikan derajat kita. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan di atas derajat orang yang tidak beriman dan tidak berilmu pengetahuan. Contoh, di dunia kerja itu ada petugas kebersihan, cleaning service, ada satpam penjaga keamanan, kemudian ada bagian keuangan, accounting, ada manajer, kemudian ada di atasnya manajer. Kenapa mereka bekerja di tempat yang sama, waktunya pun sama, tapi penghasilannya berbeda-beda? Apa yang menyebabkan itu semua? Karena yang membedakan adalah ilmunya. Tidak mungkin orang yang tidak berilmu atau orang yang tidak dibekali dirinya dengan ilmu nanti ketika bekerja mendapatkan tempat posisi yang tinggi. Ya, kenapa? Karena orang yang bekerja tanpa didasari dengan ilmu kemudian ditempatkan di tempat yang tinggi, bisa jadi perusahaan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Ya, jadi yang menentukan, yang membeda-bedakan kenapa ada yang bagian kebersihan, ada yang keamanan, ada yang bagian keuangan, ada yang manajer dan lain-lainnya, karena perbedaan ilmu yang mereka miliki. Semakin banyak ilmu yang mereka miliki, maka semakin tinggi jabatan yang mereka dapatkan. Kalau jabatannya semakin tinggi, maka penghasilannya pun akan semakin tinggi pula. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak memiliki ilmu atau yang ilmunya sedikit, maka jabatannya akan rendah dan penghasilannya pun tidak akan banyak. Yang kedua, Allah mudahkan jalan ke surga. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, syahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan ya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, Pak, kami gak jalan Pak, kami belajarnya di rumah. Walaupun saat ini kita belajarnya di rumah, tapi anak-anakku sekalian masih dalam proses menuntut ilmu. Orang yang mau menuntut ilmu, nanti Allah mudahkan jalan masuk surga. Kalau mohon maaf, jika kita dalam proses menuntut ilmu kemudian kita meninggal dunia, maka kata Allah dalam hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang yang syahid. Apa itu golongan yang syahid? Orang yang ketika wafat meninggal dunia, dia tidak dihisap lagi oleh Allah, dia langsung ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kelebihannya? Sebanyak langkah yang kita lalui ya
menuju tempat kita menuntut ilmu. Semakin jauh jarak rumah kita dengan tempat untuk menuntut ilmu, maka setiap langkahnya itu Allah hapus dosa-dosa kita. Ya, alhamdulillah ya, kita semua adalah orang-orang yang giat untuk menuntut ilmu. Pak, kita kan belajarnya di rumah. Oke, kalian belajarnya di rumah, semakin banyak biaya yang kalian keluarkan untuk membeli pulsa, untuk membeli paket, untuk menyediakan HP, untuk menyediakan laptop, maka semakin banyak pula pahala yang nanti Allah gantikan ya sebagai pengganti biaya yang kita keluarkan. Jadi orang yang rajin menuntut ilmu, Allah akan masukkan, atau Allah akan mudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi keistimewaan bagi yang menuntut ilmu, bahagia dunia akhirat. Orang mau bahagia di dunia dan akhirat, kuncinya kata Nabi, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin bahagia di dunia, maka bekali diri dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia hidup di akhirat, bekali diri dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Pengen bahagia dua-duanya, bahagia dunia dan akhirat pun dengan ilmu. Jadi kuncinya kalau kita mau bahagia di dunia, apalagi bahagia di akhirat, harus dengan ilmu. Oke. Kemudian yang keempat, orang yang menuntut ilmu maka akan mendapatkan pahala yang terus mengalir sampai kiamat. Ya, ingat, ketika kita sudah menjalankan kewajiban kita untuk menuntut ilmu, kita pun diminta oleh Allah untuk mengajarkan ilmu yang kita dapat. Ingat, mengajarkan ilmu yang kita dapat tidak harus menjadi guru di sekolah. Kita mengajarkan adik kita, kita mengajarkan tetangga kita, kita mengajarkan saudara kita dari ilmu yang kita dapat, itu pun sudah termasuk mengajarkan ilmu. Orang yang punya ilmu lalu dia tidak mengajarkannya, maka bagaikan kata Allah, kata Nabi, bagaikan buah yang tidak ada rasanya. Ya. Oleh karena itu, biar kita mendapatkan pahala yang terus-menerus mengalir, maka ajarkan ilmu yang kita dapat kepada adik kita, pada saudara kita, pada teman kita. Nah, kalau ilmu itu kita ajarkan, lalu orang yang kita ajarkan mau menerimanya, bahkan mengamalkannya, begitu kita meninggal dunia, orang yang kita ajarkan dia terus mengajarkan ilmu, ya, mengamalkan ilmunya, maka sekalipun kita sudah meninggal dunia, kita akan mendapatkan pahala yang terus mengalir dari orang-orang yang mengamalkan ilmu yang kita ajarkan. Itulah keistimewaan yang keempat bagi orang yang menuntut ilmu. Dan yang kelima, Allah terima amal ibadahnya. Kisah suatu ketika ada seorang sahabat yang ingin masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba ada orang yang lari ketakutan keluar dari masjid. Dicegah oleh sahabat, wahai Tuan, mohon maaf, kenapa engkau lari ketakutan keluar dari masjid? Orang itu menjawab, aku takut dengan orang yang sedang tidur di dalam masjid. Sahabat kalau kemudian mengintip, lalu ditanya lagi, wahai Tuan, kenapa engkau takut sama orang yang tidur, sedangkan dengan orang yang sholat dekat orang yang tidur kamu enggak takut? Apa kata tersebut? Orang yang sedang tidur adalah orang alim, sedangkan orang yang sholat di depannya itu, ya, bukan orang alim. Dia sholat tapi sholatnya nggak pakai ilmu. Nah, aku mau menggoda orang itu agar tidak rajin melaksanakan sholat, tapi begitu aku mau menggoda, aku lihat ada orang alim sedang tidur.
khawatir kerjaanku sia-sia, begitu aku goda sholatnya tidak baik, ditegur sama orang alim ini, akhirnya orang yang sholat tanpa ilmu itu bisa sholat dengan baik. Nah, daripada pekerjaanku sia-sia, maka lebih baik aku keluar dari masjid. Mendengarkan jawaban orang tersebut, sahabat baru sadar ternyata orang yang lari keluar dari masjid adalah setan laknatullah alaih. Ya, jadi pantas ya kalau ada syair yang mengatakan fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhum maddudatun la tuqbalu. Ibadah yang dilakukan tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadahnya akan sia-sia dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, ada adikku yang saat ini sedang belajar, sholatnya diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kalian pada saat mau sholat sudah dibimbing oleh guru-gurunya bagaimana tata cara sholat yang baik. Nah, itulah keistimewaan bagi orang yang menuntut ilmu. Lalu apa Pak kerugian bagi orang yang tidak mau menuntut ilmu? Sebaliknya, ya, orang yang tidak mau menuntut ilmu derajatnya enggak Allah tinggikan, seperti yang tadi Bapak ceritakan. Di sebuah perusahaan ada cleaning service, kemudian ada petugas keamanan, ada bagian keuangan, ada manajer. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ilmunya yang membeda-bedakan. Bisa jadi ya orang yang tidak berilmu nanti tidak akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Orang yang tidak menuntut ilmu hidupnya sulit. Itulah arti daripada Allah tidak mengangkat derajatnya. Kemudian Allah akan sulitkan jalan ke surga. Ya, kan tadi sudah dikatakan mau bahagia dunia pakai ilmu, mau bahagia akhirat pakai ilmu. Mau bahagia dua-duanya harus pakai ilmu. Surga artinya kita mau ke akhirat. Nah kalau ke akhirat, masuk ke dalam surga kita nggak tahu ilmunya, ya. Kita sholat kita tanpa ilmu, kita zakat kita tanpa ilmu, itu akan ditolak semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau itu semua ditolak, maka sulit bagi kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sengsara dunia akhirat. Ya, orang yang tidak membekali diri dengan ilmu, ya, itu nanti pada saat mencari pekerjaan akan kesulitan. Datang ke sebuah tempat, mohon maaf tidak ada lowongan. Datang lagi ke perusahaan lain, mohon maaf sudah penuh. Datang lagi ke tempat lain, mohon maaf, ya tidak ada tempat bagimu. Ya, kenapa? Karena dirinya tidak membekali dengan ilmu. Beda. Kalau yang membekali diri dengan ilmu tanpa mencari pekerjaan, orang akan mencari kita. Nah, kesulitan kita, ya, untuk mencari lapangan kerja itu pun akibat dari salah satu karena kita tidak mau membekali diri dengan ilmu. Di dunia aja kita sengsara, apalagi di akhirat nanti, ya kita akan jauh lebih sengsara lagi. Kemudian tidak akan mendapatkan pahala yang mengalir. Nah, bagaimana dia bisa mengajarkan ilmu sementara dia tidak bekali diri dengan ilmu? Nah, karena dia tidak bekal diri dengan ilmu, dia tidak membagi-bagikan ilmu kepada orang lain, maka dia pun tidak akan mendapatkan pahala yang mengalir sampai kiamat nanti. Dan yang terakhir, Allah tidak menerima amal ibadahnya. Ya, orang yang sholat tanpa ilmu, orang yang zakat tanpa ilmu, orang yang puasa tanpa ilmu, puasanya ikut-ikutan, sholatnya ikut-ikutan, zakatnya ikut-ikutan, tanpa membekali dirinya dengan ilmu. Bagaimana sih seharusnya zakat? Bagaimana sih sholat yang baik? Bagaimana sih puasa yang baik? Itu dia tidak lakukan, dia tidak cari. Maka sholatnya, puasanya, zakatnya, dan ibadah-ibadahnya hanya ikut-ikutan saja. Nah, orang yang ibadahnya ikut-ikutan saja tanpa dibekali dengan ilmu yang baik, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak sekalian, itulah yang dapat Bapak sampaikan. Jadi kembali Bapak ulas sebagai kesimpulan, apa itu hukum menuntut ilmu? Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Apa dalil yang mendasari
yang menganjurkan kita untuk menuntut ilmu Al-Qur'an surat Al-Alaq 1 sampai 5. Ya, itu diantaranya, masih banyak ayat-ayat yang lain. Kemudian apa yang mendasari kalau menuntut ilmu itu hukumnya wajib? Hadis Nabi talabil ilmi fa'udatun ala kulli muslimin. Apakah menuntut ilmu ada batasnya? Tidak. Apakah menuntut ilmu ada kata terlambat? Tidak. Selama mulai dari kita dalam kandungan ibu kita sampai kita meninggal dunia, kita dituntut oleh Allah untuk terus menuntut ilmu. Artinya menuntut ilmu tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata selesai. Ya. Kemudian apa keistimewaan bagi orang yang menuntut ilmu? 1, Allah tinggikan derajatnya. Yang kedua, Allah mudahkan jalan ke surga. Yang ketiga, bahagia dunia akhirat. Yang keempat, mendapatkan pahala yang terus mengalir sampai kiamat. Dan yang kelima, Allah terima amal ibadahnya. Alhamdulillah. Lalu apa kerugian bagi orang yang tidak menuntut ilmu? Sebaliknya, Allah tidak akan mengangkat derajatnya. Allah persulit jalan ke surga, sengsara dunia akhirat, tidak mendapatkan pahala yang terus mengalir sampai kiamat, dan ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Baik anak-anakku sekalian, demikian yang Bapak sampaikan. Ya, mudah-mudahan walau sedikit ini ada manfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan dengan apa yang Bapak sampaikan bisa meningkatkan semangat kita untuk menuntut ilmu sekalipun kita masih belajar dalam kondisi di rumah atau belajarnya online. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkahkan ilmu kita, Allah angkat derajat kita, dan mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapat bisa mengantarkan diri kita dan keluarga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Bapak, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.